buku tentang 65. Jadi kenapa saya begitu? Karena saya meneliti tahun 65 itu 10 tahun semua tidak ada satu huruf pun di koran-koran selama 10 tahun yang tidak saya baca. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi tahun-tahun itu. Nah, dengan background seperti ini ada satu lagi. Saya giver. Saya generasi pertama yang bisa melakukan food hauling, masuk gua vertikal, bukan gua horizontal. Saya pernah masuk di Gudawang di Bogor, itu gua terdalam yang pernah kita masuki itu 270 meter ke bawah tanah. Diukur dari panjang tali yang kita gunakan. Jadi kalau Kang Gubernur misalnya berasal dari kandang, saya nggak yakin pernah masuk ke dalam. Jadi kalau ada yang ngomong ahli geologi, ahli air bilang di bawah ada air dan sebagainya, saya pasti ngalami. Saya ngalami semua gua-gua di daerah Bogor, daerah Tas di sana, dan di Gunung Kidul. Tahun 80-an awal saya membantu masyarakat di sana menemukan titik-titik di mana di bawah itu ada air tanah berupa danau. Itu 150 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi saya yang melatih anak-anak belajar speleologi, speleolinking, saya mengajari caving untuk teknik penelusuran gua vertikal. Jadi kalau dibilang, oh itu nanti kalau dibangun mau pabrik semen, mau pabrik pot, mau pabrik genteng, nanti airnya akan habis. Saya jamin orang itu nggak pernah masuk gua. Yang vertikal ya. Kalau yang horizontal yang gua air itu di Gudawang sekarang udah jadi tempat rekreasi. Itu satu. Yang tema besarnya bagi saya adalah kalau kita ngomong industrialisasi dan lokal. Kalau kita mau tahu rumah kita itu baik atau buruk, jangan dari dalam rumah. Keluar pagar, nonton dari tetangga. Oh, rumah kita itu ternyata jelek. Kenapa? Nontonnya dari luar kita tahu. Contohnya apa? Kita selama ini bilang, wah, masa lampau kita. Saya mohon maaf, Prof. Akbar, saya ini sejarawan. Sekolah saya sejarah, ya, tapi tidak diakui di Indonesia sebagai sejarawan. Karena pikiran saya sejarah itu tentang masa lampau. Minggu depan itu masa lampaunya tahun depan. Jadi perkiraan tentang minggu depan itu masuk bidang sejarah. Dan yang saya belajar sejarah pipa, sejarah rumus kimia, sejarah rumus fisika, sejarah rumus matematik, kan sejarah juga. Nah, sejarah kita dulu agung. Zaman Majapahit kita punya kerajaan itu terpulang. Apa yang kita lihat terpulang sudah nggak ada sisanya. Kenapa? Itu batu bata. Bangsa kita itu tahun 1200 masih pakai cawan. Kalau saya mengajar pada saat setiap kali saya mengajar di Uppsala University di Swedia, gedung yang saya pakai itu dibangun tahun 1211. Mereka sudah punya program S3 doktor, dan kita masih pakai cawan. Nah, kalau kita ke Inggris, semua universitas tua di sana itu dibangun tahun 1200-an. Lalu kenapa kita percaya? Dan kita harus percaya pada saat ide-ide tentang sejarah Indonesia tidak ada komparasi dengan negara lain, supaya rasa kebangsaan kita muncul, sama seperti yang dilakukan Malaysia. Malaysia tidak ada kaitannya dengan Melayu, sehingga keris itu diklaim warisan budaya mereka. Dan apa? Batik, kalau kita ke Malaysia ngomong tidak ada batik sejarah batik tidak dikenal di semua tempat pembangunan di Malaysia. Karena apa? Itu diperlukan untuk nation building. Ya, itu kalau orang asing bilangnya raison d'être. Itu bahasa Prancis kan gitu. Kenapa? Apa yang membuat kita ini negara? Nggak merasa sebagai negara. Ini nggak ada kok, kita ini sukunya lain-lain, bahasanya lain-lain gitu. Kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Dulu karena orang Jawa itu dominan. Bahasa Indonesia itu dari kuat Melayu yang ngomong bahasa Indonesia nya sedikit. Kalau kita pakai yang sedikit,
yang Jawa, Sunda, Padang, nggak ada yang protes. Kalau nggak berantem, kita orang Jawa aja nggak pernah Jawa nih. Saya mau tanya, ada orang Jawa yang ngerti bahasa Jawa nggak? Pasti salah. Saya jamin 1000% ngomong 1 jam pasti ada yang salah secara gramatikal. Nah artinya apa? Ya benar kita pilih bahasa Melayu yang itu dari Puak Melayu yang sekarang dipakai di Malaysia, yang kita bilang Malaysia. Nah, lalu apa yang membuat kita? Bagi saya satu, kemampuan kita untuk mengadopsi dalam teks-teks akademik Indonesia itu disebut Sinisais Indonesia atau Sinisais Nusantara atau Indianize Nusantara. Artinya apa? Nusantara yang kena pengaruh Cina dan pengaruh India. Nah, sekarang kenapa nggak kita balik? Indonesia ya Indonesia yang mencuri, mengambil dan mengklaim unsur-unsur luar yang baik menjadi diri kita. Contoh, jangankan sejarah, jangankan istilah-istilah. Nama Indonesia itu nggak ada dalam bahasa Batak, Padang, apalagi Jawa. Indonesia itu dari Indonesia. Indus itu India, Nesia itu pulau-pulau. Mikronesia, pulau-pulau kecil, sama dengan Polinesia, Poli banyak, Nesia itu pulau-pulau. Melanesia, pulau-pulau Melayu. Jadi nama Indonesia, nama kita ini kita ambil dari luar, Pak. Jangan ada nama Indonesia, orang Indonesia bikin, oh itu bahasa Jawa artinya weireng. Ada itu. Nah, kemampuan itu kita ambil semua. Kita jadi bangsa besar. Karena apa? Kita ambil termasuk agama besar. Saya selalu bilang, kenapa Islam tak turun di Solo? Kenapa? Karena orang Solo baik-baik. Kalau kita lihat di sana, jahiliyah. Pergilah ke Mekah sekarang ini. Kalau nggak ketipu, berarti kan nggak kayak haji. Kita harus ngalamin ketipu gitu. Nah, dalam situasi jahiliyah itulah malaikat diperintah Allah dulu menurunkan Islam di sana. Gitu. Nah, itu kita ambil yang baik. Sekarang jadi pondok pesantren di mana-mana. Awal-awal pondok pesantren kan nggak ada yang pakai nama Arab. Termas, kebuiran, kemudian ditambahin kan yang lain. Nah sekarang jadi banyak Arabnya bisa karena kita adopsi yang baik dari Islam, jadilah UIN. Kalau enggak kan jadi hotel ini. Meskipun UIN katanya punya hotel sekarang. Nah saya masih 8 menit ya. Pada periode yang sama apa yang dilakukan Jepang? Menutup diri mereka tidak mau kontak dengan dunia luar sampai akhirnya diberi pelajaran oleh Amerika melalui yang namanya Commodore Perry. Diserbu aja, kalah. Begitu lihat, ternyata yang hebat itu bukan Belanda aja, karena dulu yang dibuka di Jepang itu yang Belanda. Akhirnya apa? Mereka adopsi semuanya dari Amerika yang bagus-bagus jadi kuat. Begitu kuat, sombong lagi, bikin perang dunia kedua, hancur lagi. Nah, setelah hancur lagi, apa yang kita lihat sekarang? Saya kebetulan ngajar di Jepang, anak-anak setiap kali saya nengok cucu saya di sana sampai hari ini, saya lihat ini bangsa yang harusnya dijadikan benchmark. Karena mereka sudah pernah sakit luar biasa dengan biaya sosial luar biasa akibat kalah dalam perang dunia kedua. Tapi infrastruktur industrinya masih. Kenapa masih? Kan dihancurin kalah secara politis. Tapi pabrik Toyota-nya kan masih ada, pabrik Mitsubishi-nya masih ada. Itulah mereka bangkit. Dan orang Jepang itu dengan orang Swedia, kalau saya ngajar di sana, masyarakat itu yang saya kenal baik karena saya bertahun-tahun di sana, cucu saya masih di sana. Apa yang kita lihat? Itu kalau ditambah sholat, ditambah puasa, itu masyarakat yang paling Islami yang pernah saya lihat, yang pernah saya rasakan. Bagaimana? Kita di Swedia itu tanda tangan kwitansi gaji itu yang kita terimanya setengahnya diambil oleh negara pajak dan pajaknya progresif, makin kaya makin tinggi pajaknya. Untuk apa? Semua gratis, memang gratis, apa gratis gitu.
Nggak ada kampus pungut ini, pungut itu, nggak ada. Semua gratis. Karena apa? Karena pajak progresif. Ada semua prinsip-prinsip Islam. Kalau kita ke koperasi itu dari mana? Dari Swedia. Ketika Bung Hatta belajar ke Swedia musim panas, liburan di sana, dia belajar ini kok menarik, kayaknya cocok untuk orang Indonesia. Diadopsi. Koperasi itu dari Swedia. Nah, sekarang bahkan di tengah kota Paris itu kita lihat ada obelisk ya, ada seperti Monas itu tumbuh, itu dari Raja Sulaiman dari Mesir. Ketika Bung Karno duduk-duduk di situ, dia lihat istana Marseille itu, dia ini bagus diadopsi, dijadikanlah Monas sekarang menjadi ikon Indonesia dan tidak ada yang mempertanyakan bahwa itu bukan dari Indonesia, nggak ada. Tadi disebut-sebut Pancasila, memang Pancasila dari mana? Itu dari mana-mana dia pilih. Saya nggak cerita Pancasila karena terlalu panjang, tapi saya ingin ingatkan saja, itu bukan milik asli Indonesia juga. Mau contoh, motonya Amerika Serikat itu apa? Ada yang tahu? Et pluribus unum. Kalau diterjemahkan ke bahasa Jawi, apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dan dia bikin 1720-an. Jadi motonya Amerika itu kalau di kita Bhinneka Tunggal Ika, di Amerika itu et pluribus unum. Bahasa Latin yang artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa ini, kalau saya ngomong salah pun kalian kan nggak ngerti. Kenapa? Kalian makanya belajarlah sama negeri Cina, belajarlah sama negeri Cina supaya tahu bahwa kambing paling enak itu dari Gurun Gobi. Kalau di Beijing itu dijual di Dongfang. Ikut saya kalau mau makan-makan. Nah, sekarang kalau secara spesifik kasus, saya mau lihat begini. Ya, industri bagi saya nomor satu adalah orang. Kenapa? Kita bisa melihat tadi dari LBH, dari sudut pandang hukum, silakan. Dari sudut pandang ekonomi, ini memberi penghasilan pada negara. Kalau kasus perdebatan di Kirambang misalnya, Kagul Retno ini sama semen, pihak semen bilang, ini nyumbang untuk negara. Ini pertarungan modal nasional milik Indonesia melawan asing, karena asing itu sekarang masih menguasai 56% pasar domestik untuk semen. Semen Indonesia total hanya menguasai 44%. Kalau ini dibangun, ya, jadi komposisi itu berubah, dan karena lokasinya harganya sangat murah, sehingga apa? Perusahaan asing seperti Holcim itu tidak lagi punya kemampuan untuk memonopoli karena lawannya punya semen lebih murah, gitu. Itu satu. Ya. Jadi bagi saya, kalau itu omong kosong. Nanti pemasukan biaya cukai, pemasukan pajak sekian, itu omong kosong. Negara akhirnya dirampok juga di pusat. Bagi saya nomor satu adalah penduduk setempat mendapatkan keuntungan atau tidak. Itu yang terjadi dengan Lapindo 9 tahun, dan saya heran anak-anak mahasiswa diam sekarang. Kenapa? Itu sudah kejadian 9 tahun itu, orang mati sudah banyak. Nah, kalau ini bukan kompor ya, itu saran. Yang saya lihat kasus Rembang, pihak semen Indonesia itu menyatakan, nanti akan makmur, akan begini. Itu hipotetis, itu belum terjadi. Begitu juga Kang Gubernur dan kawan-kawan, nanti akan kiamat. Itu hipotetis, itu belum terjadi. Kalau saya, kenapa? Fokusnya penduduk setempat mendapatkan keuntungan atau tidak. Saya kebetulan tukang keluyuran, tadi saya udah bilang, saya kever Pak. Jadi dari Karang Sambung sampai Pegunungan Kendeng itu, saya sering masuk buat istana. Apa yang terjadi? Masyarakat di kawasan Kars itu tidak ada yang makmur. Di mana? Tunjukkan pada saya. Kalau makmur pasti sumber penghasilannya dari luar.
Kenapa? Itu bukan, itu arid land namanya, bahasa Inggrisnya itu. Kenapa? Tanah yang nggak bisa ditanami. Itu satu-satunya hutan jati. Jadi kalau kita pertahankan hanya karena itu tanah-tanah pertanian, omong kosong. Saya tahu persis daerah yang dipakai film itu bukan di tempat pembangunan semennya. Kalau nggak percaya jalan sama saya sana, sampai ke Timpuranan kemana-mana. Itu daerah saya kenal betul wilayahnya semua. Nah, artinya apa? Itu hipotetis. Bagi saya sama hipotetisnya juga. Oh, ini akan kiamat hipotetis. Tidak ada pertanian bisa hidup di daerah itu. Pertanian yang memakmurkan adalah kalau satu kepala keluarga itu punya 1000 hektar. Nyebar benihnya pakai pesawat. Itu yang terjadi di Amerika, di Rusia, di negara-negara lain. Saya tinggal di perbatasan Meksiko, di kampung saya. Itu padang pasir. Itu bisa hidup dari pertanian. Bagaimana? Dikasih plastik, ditanami tai kerbau selama 3 bulan, baru ditanam 3 bulan panen, jadi padang pasir lagi. Tapi luasnya 1 kakak 5.000 hektar. Nah, kalau di kita, saya berani potong kuping saya, kawasan Kendeng itu tidak ada yang menguasai lebih dari 2 hektar, kecuali dia absentee landlord, orang-orang yang menguasai tanah dan tidak tinggal di situ. Nah, artinya apa? Sudah ratusan tahun masyarakat ini miskin. Saya nggak tahu ya, Kang Sudarto kategorinya miskin atau tidak, tapi yang tinggal di sana yang saya lihat miskin dan tidak ada catatan sejarah apapun. Masyarakat Samin, bukan hanya Samin, itu warga NU banyak sekali di daerah sana. Yang saya tahu dulu Samin yang paling terdekat itu ada Kelapa Dur, itu sekitar 60 kilo dari lokasi pabrik. Nah, artinya apa? Mereka pun sudah ratusan tahun miskin. Kalau secara hipotetis ada pabrik semen hancur, kiamat. Hipotetis nih. Ya tidak hipotetis itu di Lapindo. Nah, secara hipotetis juga kalau ini tidak jadi dibangun, apa yang terjadi? Tetap miskin 150 tahun lagi ke depan. Saya tidak percaya upaya apapun itu bisa memakmurkan rakyat di sana. Nah, sekarang tiba-tiba mereka punya senjata nih, punya daya tawar. Berikan kami solusi jalan keluar. Kenapa? Kami ini gak miskin. Saya ingin juga orang saudara-saudara kita dari sedulur sikap, misalnya ada yang jadi dokter, ada yang jadi master, dari UIN kalau perlu. Yang jadi problem adalah ini dipelihara supaya orang lain bisa nulis buku, bisa bikin tesis, bisa bikin disertasi. Orang sana tetap miskin karena kita pelihara. Sama seperti yang saya amati orang pakai koteka di Wamena atas nama kebudayaan, itu nggak boleh. Orang jangan pakai baju, itu budaya. Dibiarkan orang pakai koteka dan mati tiap tahun lebih dari 50% itu karena ispa, saluran pernafasan. Itu yang kita mau. Saya mohon maaf Kangkut, kalau saya begini karena mata saya melihat rumah itu dari luar rumah saya. Nah, saya lihat, saya ketemu teman-teman aktivis yang di Jakarta yang bantu. Saya tanya, saya akan dukung perjuanganmu kalau kamu ikut pindah ke sana dan tinggal di Samin itu sampai mati. Mau nggak? Kamu kan nggak tinggalnya di Jakarta, enak. Oh, kita berjuang. Begitu nggak jadi ya sudah. Kalau saya yang punya pabrik semen Indonesia, saya nggak mau bangun di situ. Ngapain? Banyak tempat lain yang masih. Nah, ada benchmarknya nggak? Benchmarknya, mereka kan punya pabrik semen Padang, semen Gresik, semen Tuban. Ya kita lihat aja sudah 20 tahun apa yang dilakukan pabrik-pabrik itu. Nah, bagi saya satu menit terakhir bagi saya, tugas kaum intelektual dan aktivis adalah menjaga supaya semua perencanaan yang dilakukan oleh industri itu bisa kita kawal. Dan kalau untuk itu, mari kita mati bareng untuk kawal. Jadi kalau misalnya contoh,
saya spesialis kekerasan. Kalau ada unsur kekerasan, kasus manapun seperti itu, kasih saya nama petugasnya, nama aparatnya, kejadiannya, kasih saya. Beri saya waktu paling lama 1 minggu. Kita sikat orang itu.